Bacaan kita hari ini yang sudah terambil dalam kitab Titus. Titus pasalnya yang pertama dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Titus pasalnya yang pertama dari ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-16. Kembali kita pada prinsip yang sebenarnya. Titus ini adalah seorang anak muda yang sesungguhnya menjadi hasil penginjilan daripada Paulus. Dan kalau kita memperhatikan, dia seorang yang muda sama seperti Timotius. Surat ini adalah surat pribadi, tetapi juga ini mengandung prinsip dalam pelayanan, yaitu surat penggembalaan. Nah, kalau kita mencermati mengapa surat ini dikatakan surat penggembalaan, itu karena dia berorientasi atau membahas berbagai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan atau peraturan gereja atau hubungan dengan penggembalaan dalam pelayanan. Titus juga adalah seorang yang bertobat, bukan seorang Yahudi. Dia seorang Yunani berdasarkan pada Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga. Dan dia menjadi teman daripada Paulus dalam pelayanan Paulus sebagai seorang rasul. Dan kalau kita mencermati dalam kitab surat daripada Paulus, itu ada sekurang-kurangnya 13 kali nama Titus itu disebut. Dan Titus ini adalah menjadi anak rohani daripada Paulus, seperti juga Timotius yang menjadi anak rohani atau anak didik daripada seorang Paulus pada waktu itu. Tepatnya pada tahun 64 atau 65 sesudah Masehi, di daerah Nikopolis ini surat ini disampaikan atau ditulis. Nah, tujuan daripada bagian surat ini mengingatkan kepada kita bahwa Paulus mengharapkan, mengingatkan kepada Titus untuk dapat menata pelayanan yang ada di jemaat yang khususnya di Kreta atau di Pulau Kreta. Dan kalau Pulau Kreta ini adalah letaknya barat daya Asia kecil, dan ini merupakan satu wilayah atau tugas yang benar-benar dijalani oleh Paulus pada waktu itu. Dan Paulus menempatkan atau mempercayakan Titus dalam pelayanan yang ada di daerah Kreta pada waktu itu. Hubungan dengan menata kembali pelayanan yang ada di daerah Kreta pada waktu itu. Nah, mengapa hal ini disampaikan oleh Paulus kepada Titus? Karena bagi Paulus dia tahu tentang situasi yang ada di daerah Kreta pada waktu itu. Ada banyak pengajaran-pengajaran sesat atau ajaran-ajaran palsu yang masuk, yang mempengaruhi kehidupan iman jemaat, iman orang percaya pada waktu itu. Dan lebih daripada itu, kepercayaan yang atau keyakinan yang dimiliki oleh Titus diharapkan oleh Paulus supaya tetap kokoh dalam kehidupannya. Karena apa, saudara? Karena memang ini yang seperti saya katakan tadi, dia menghadapi berbagai pengajaran-pengajaran palsu pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin saudara masih ingat tentang pokok penting dalam kitab Titus yang sudah diangkat pada minggu kemarin, yaitu dia berbicara tentang pelayan yang benar, memberi ajaran sehat, dan mendidik pada kebenaran. Pelayan yang benar, memberi ajaran sehat, dan mendidik pada kebenaran. Dan sesuatu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, diharapkan supaya sebagai seorang pelayan
yang benar harus memberi ajaran yang sehat kepada jemaat. Ya, jadi ini penting. Tetapi juga mengantar jemaat atau mendidik jemaat pada jalan yang benar. Jadi itu penting. Siapapun kita saudara, sebagai pelayan-pelayan Allah, badan pengurus gereja, diakon-diakonis, tetapi juga seluruh jemaat. Hal ini merupakan satu hal yang penting yang perlu kita lihat dari sisi hidup kita sebagai pelayan yang benar. Bagaimana kita mendidik, bagaimana kita memberi ajaran, dan bagaimana kita menuntun jemaat pada jalan yang benar. Dan hari ini kita memperhatikan dari satu bagian dalam kitab Titus ini, dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kalau kita memperhatikan secara keseluruhan dari teks ini, dapat kita menyimpulkan bagian ini untuk mengantar kepada kita kepada satu kebenaran yang pasti, yaitu mengingatkan kepada kita tentang ajaran sehat, mendidik jemaat untuk menjadi dewasa dalam iman. Jadi ajaran sehat, mendidik jemaat untuk menjadi dewasa dalam iman. Itu penting saudara. Dari teks ini mengingatkan kepada kita untuk kita paham bahwa ajaran sehat itu adalah apa saudara? Itu firman. Firman yang kita sudah terima. Firman yang selalu kita dengar. Dan firman itu yang mendidik kita untuk semakin kita kuat, untuk semakin kita kokoh, dan semakin bertumbuh di dalam iman. Tugas dan tanggung jawab yang sesungguhnya diterima oleh seorang Titus mengantar kepada kita pada hari ini untuk melihat apa yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima tugas tanggung jawab itu pasti ada sesuatu yang Allah sudah letakkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita jalani dalam kehidupan ini. Dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah karena itu mari kita perhatikan kembali dari bacaan yang kita sudah baca tadi. Dari pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-16. Setidaknya ada 2 bagian atau 3 bagian penting yang dapat kita temukan sehubungan dengan bagaimana kita harus menyatakan ajaran sehat yang mendidik kepada jemaat. Dan siapa yang harus menyampaikannya. Dan dari mana sumber itu kita terima saudara. Dan sesuatu yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita adalah membuktikan kepada kita dari ayat 5. Dan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Yaitu berbicara tentang tugas Titus untuk menata pelayanan yang ada di Kreta. Jadi ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 itu menjelaskan tentang tugas Titus menata pelayanan yang ada di Kreta. Secara khusus pertama dari ayat yang ke-5. Di sana dikatakan begini, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih kurang, yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5 ini menjelaskan tentang tugas dari Titus, menetapkan penatua yang ada di Kreta, menata kembali tentang pelayanan yang ada di Kreta, dari kota ke kota. Dan ada banyak gereja yang di sana, yang sesungguhnya ditata oleh seorang Titus, dan ini tugasnya. Dan mengapa saudara dikatakan di sini menetapkan atau mengangkat penatua-penatua di setiap kota? Apa sebab saudara? Mengapa harus ada penatua di sana? Dan di sini kalau kita memperhatikan, seorang penatua adalah
seorang yang sesungguhnya diangkat, ditetapkan. Dan penatua adalah kalau kita perhatikan dari Titus pasalnya yang ke-1 ayat 5 dan ayat yang ke-7 menjelaskan secara luas bagi kita sebagai orang percaya tentang tugas, jabatan yang diterima oleh orang-orang yang ditetapkan oleh Titus pada waktu itu. Dan itu sangat berhubungan erat dengan kehidupan gereja Tuhan masa kini. Dan apa yang dapat kita temukan? Syarat apa yang harus dimiliki oleh seorang penatua yang akan terjun, yang akan menjalankan mandat, tugas, pelayanan yang sesungguhnya dipercayakan Allah bagi seorang penatua. Karena ada dua istilah yang dapat kita temukan sehubungan dengan penatua dalam hal ini. Yang pertama, penatua dalam bahasa Yunani itu presbuteros. Itu dalam ayat yang kelima. Dia bicara tentang penilik jemaat yang ada. Lalu yang kedua, episkopos dalam ayat yang ke-7. Dia berbicara tentang bagaimana seorang yang sesungguhnya menjadi penilik atau menjadi pengawas di tengah-tengah jemaat. Tetapi ini merupakan istilah yang dapat dipertukarkan tentang bagaimana istilah presbuteros dan episkopos. Dan ini menjelaskan kepada kita, menunjuk kepada jabatan yang sama. Karena menunjuk kepada sesuatu yang dipercayakan oleh gereja. Jadi penting ini saudara, sekali lagi saya katakan bahwa ini menuju kepada jabatan yang sama dalam gereja. Baik itu presbuteros bahkan episkopos. Tetapi istilah yang pertama itu menekankan tentang kedewasaan rohani. Yaitu presbuteros. Bagaimana seorang penatua atau seorang penilik jemaat yang benar-benar menjadi panutan dalam kehidupan rohaninya. Selain dari kepada kehidupan rohaninya, tetapi dari sikap hidupnya, martabat hidupnya yang sungguh diperlukan dalam satu tugas atau jabatan yang diterima. Jadi ini berat yang dihadapi oleh seorang Titus dan tidak semudah yang dipikirkan oleh banyak orang tentang mengangkat dan menetapkan seorang penatua. Istilah yang kedua saudara, yaitu berbicara tentang menekankan tentang tugas mengawasi gereja sebagai seorang yang benar-benar melayani di rumah Allah. Jadi pada dasarnya ini tugas dan jabatan yang diterima sebagai seorang penatua memiliki fungsi yang besar. Bukan saja dia menjadi penilik, tetapi dia menjadi panutan, tetapi juga dia menjadi seorang yang benar-benar memiliki kehidupan yang diteladani, tetapi juga dia punya tanggung jawab untuk mengawasi gereja dan pelayanan yang ada. Jadi ayatnya yang kelima ini saudara, ini tugas daripada seorang Titus. Dan pada prinsipnya ada dua hal di sini. Dia bicara tentang mengatur pelayanan yang ada, tetapi juga menata seluruh pelayanan yang ada di daerah Kreta pada waktu itu. Bukan saja pada satu daerah atau satu kota, tetapi dari berbagai kota yang sesungguhnya dijalani oleh seorang Titus mengangkat dan menetapkan para penatua yang siap untuk melayani. Jadi ini tugas dan fungsi seorang penatua. Jadi jangan berpikir bahwa ketika diangkat sebagai seorang penatua, ya happy-happy saja. Yang penting gereja mengangkat saya dan melakukan semua tugas itu. Tidak saudara. Punya tanggung jawab besar. Punya tanggung jawab yang harus diemban. Dari berbagai sisi dalam kehidupannya. Berikut kalau kita perhatikan. Dari bagian kedua dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sini menjelaskan tentang syarat bagi seorang penatua. Syarat bagi seorang penilik jemaat. Syarat bagi pelayan-pelayan yang ada.
Dan itu adalah relevansinya dalam kehidupan gereja Tuhan pada masa kini. Dan itu adalah bagian saudara dan saya. Dan kita dapat melihat bagaimana syarat-syarat yang dia angkat dalam kitab Titus ini. Yang sesungguhnya mengantar kepada kita betapa inilah harus dilakukan. Tidak semudah yang sesungguhnya kita pikirkan menjadi seorang pelayan, menjadi seorang penatua. Ya sah-sah saja saudara. Ya mungkin orang berpikir dia punya popularitas yang tinggi. Punya kehebatan, punya ekonomi yang luar biasa. Sehingga dapat menunjang tentang pelayanan yang ada. Tanpa melihat daripada syarat-syarat yang ditentukan dalam kitab Titus. Ada gereja yang sesungguhnya mengangkat penatua karena melihat ekonominya, jabatan dan gelar yang ada dalam kehidupannya. Tanpa melihat tentang kehidupannya, tanpa melihat tentang syarat yang sebenarnya, yang sesungguhnya Alkitab mengangkat itu sebagai satu pola yang harus dibawa dan dilihat dari sisi seorang pelayan sebagai penatua. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kalau kita memperhatikan ini berbicara dari segi pribadi atau personnya. Apa yang menjadi tolok ukur? Apa yang menjadi syarat bagi seorang pelayan sebagai seorang penatua? Firman Tuhan katakan di sini. Dari ayatnya yang ke-6 dia katakan begini. Yakni orang-orang yang tak bercacat. Ini pertama saudara. Yang mempunyai hanya satu istri. Yang anak-anaknya hidup beriman. Dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh. Atau hidup tidak tertib. Ayat 7 kita lihat. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang syarat atau standar bagi seorang penilik atau seorang penatua, seorang pelayan yang ada di gereja. Ayat 8 di sana dikatakan, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri. Tapi kalau kita kembali kepada ayatnya yang ke-7, di sana dijelaskan sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Ini standar, ini tolok ukurnya. Seorang penatua saya bisa katakan, dia menjadi teladan. Dia menjadi panutan di gereja. Soal berkata tentang dia bukan peminum, jangan berkata bahwa jemaat jangan minum, tetapi dia seorang peminum, saudara. Itu bahaya. Dia bukan seorang pemberang. Artinya emosi terus bangkit. Tetapi seorang pelayan, seorang penatua, seorang penilik jemaat, dari perkataannya yang memberkati, dari kehidupannya menjadi kesaksian. Karena itu jangan berkata kepada jemaat, jangan sekalipun hidup dalam kemabukan. Sementara dia adalah seorang peminum, dia seorang perokok dan lain sebagainya. Dia seorang pemarah dan lain sebagainya. Apakah ini menjadi standar? Ukuran bagi mereka bahwa dia seorang pelayan yang benar-benar mendidik, membawa orang kepada hidup dalam kebenaran.
Oh tidak saudara. Jadi hati-hati dengan hal ini saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saudara dan saya sudah dipilih, sudah diangkat, dan sudah menjadi pelayan jemaat. Ingat saudara, hidup saudara menjadi teladan. Bukan saja di lingkup jemaat, tetapi di lingkup masyarakat yang ada. Karena itu, mari kita menjalani hidup ini sebagai seorang pelayan yang mendidik, sebagai seorang pelayan yang memberi ajaran sehat, sebagai seorang pelayan yang sungguh-sungguh membawa jemaat pada jalan yang benar. Ini dilihat dari segi pribadi saudara. Tetapi juga kalau kita memperhatikan dari sisi kehidupan keluarga kita saudara. Dari bagian kedua ini mengingatkan kepada kita tentang keluarga itu harus menjadi teladan. Jadi ditinjau dari segi pribadi yang kita sudah lihat tadi. Dan ini kita lihat dari segi keluarga yang dikatakan dari bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh hidup sebagai keluarga yang beriman. Hidup sebagai keluarga yang menjadi teladan. Dan tidak menjadi sesuatu yang pada akhirnya orang menilai kehidupan kita. Jadi waspada dengan hal ini saudara. Karena itu firman Tuhan mengajar ini standar. Ini ukuran. Ini syarat bagi seorang pelayan. Siapapun engkau saudara. Yang mendengar berita firman ini. Bukan saja dari denominasi yang ada di kerapatan Gereja Baptis Indonesia. Tetapi siapapun engkau yang mendengar hal ini. Dua hal ini. Sebagai seorang pelayan dilihat dari kehidupan pribadi. Apakah kita benar-benar menjadi teladan atau tidak. Dan dari kehidupan keluarga. Apakah kita menjadi kesaksian atau tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sesuatu yang dapat kita perhatikan dari bagian ini. Membuktikan kepada kita bahwa sebagai pelayan Kristus. Kalau kita melihat dari 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Penting untuk kita lihat ayat ini saudara. Karena mengapa? Seorang pelayan dia memahami betapa ini yang dia rindukan. Ini yang dia harapkan. Karena apa yang dikatakan dari 1 Timotius 3 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Itu jelas saudara. Jabatan. Sesuatu yang kita harapkan itu menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi seorang pelayan, seorang yang mengharapkan dia menjadi penatua, Alkitab katakan dia menginginkan, dia menghendaki jabatan yang indah. Jadi ingat saudara, sesuatu yang indah yang dia harapkan. Tetapi syarat dalam ayat yang kedua itu membuktikan ukuran atau kriteria bagi seorang pelayan. Makanya seperti saya katakan tadi, yaitu seorang penatua, seorang pelayan yang sesungguhnya sudah mengalami perubahan dalam kehidupannya, dia menjadi teladan. Baik dalam sikap hidupnya, tutur katanya, perbuatannya, dan lain sebagainya. Seperti contoh simpel tadi. Dia berkata jangan minum minuman keras sementara dia seorang peminum. Jangan merokok sementara dia mati pasang dalam hal merokok dan lain sebagainya. Jangan berdusta sementara dia hidup dalam kebohongan dan lain sebagainya. Nah hal ini membuktikan kepada kita betapa inilah yang Tuhan mau untuk kita lihat dari sisi hidup kita. Sebagai seorang pelayan yang benar, ingat kita harus menjalani tugas kita. Menjabarkan ajaran yang sehat, yang mendidik, yang membawa kepada kedewasaan iman bagi jemaat. Seorang penatua, seorang pelayan, seorang penilik jemaat
harus menjalani dengan ketulusan hidupnya dan berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang diangkat dalam kitab Titus ini. Mari kita perhatikan dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-16. Dari bagian ketiga ini yang mengingatkan kepada kita tentang Paulus mengingatkan Titus supaya dia harus memahami bagaimana menghadapi guru-guru palsu atau pengajar-pengajar sesat yang sedang merajalela di daerah Kreta pada waktu itu. Itu pun dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya untuk kita siap dan bagaimana kita harus menangkal tentang pengajaran-pengajaran yang muncul yang dapat menyesatkan jemaat yang ada. Firman Tuhan katakan dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan oleh Paulus sikap atau standar kita menghadapi guru-guru palsu. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-10 dia katakan begini. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Ini yang diingatkan oleh Paulus kepada Titus di tengah-tengah jemaat yang ada di Pulau Kreta. Bahkan kepada para penatua, penilik jemaat, pelayan jemaat, diingatkan dari bagian ini. Supaya mereka harus tahu bagaimana gerakan yang masuk, ajaran-ajaran palsu yang masuk, yang akan menjatuhkan kehidupan iman jemaat. Dan firman Tuhan katakan dalam bagian ini. Dari ayat yang ke-10 kalau kita, ayat 11 kalau kita perhatikan. Sesuatu yang disampaikan oleh Paulus. Dan ini menjadi motivasi daripada seorang Titus pada waktu itu. Yang dikatakannya orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Kita bisa membayangkan pesan daripada Paulus kepada Titus. Bahwa guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat yang hidup tidak tertib, yang mengacaukan kehidupan jemaat. Dikatakan dalam ayat ini, orang-orang yang semacam itu harus ditutup mulut mereka. Lalu berikut di sana dikatakan, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Paulus tegaskan dalam bagian ini. Orang seperti itu, mulut mereka harus ditutup. Nah, bagaimana kira-kira kalau di masa sekarang ini, saudara, dengan kecanggihan teknologi, sosial media saja itu, orang yang ada di daerah luar Provinsi Sulawesi Utara ketika berselisih paham, sosial media itu mengirimkan berbagai bahasa dan dibalas juga dengan berbagai bahasa. Bagaimana kita menutupi mulut mereka itu, saudara? Ini kecanggihan teknologi, saudara. Ya mungkin di zaman Titus pada waktu itu belum ada HP, belum ada alat-alat elektronik, ya. Tetapi bagi Paulus dia tahu tentang bagaimana keadaan orang-orang Kreta pada waktu itu. Dia beritahu orang-orang yang menyesatkan, guru-guru palsu itu, hendaknya mulut mereka itu harus ditutup. Itu berarti ada banyak bahasa yang ada dalam kehidupan mereka yang perlu dibungkam, saudara. Gereja masa kini, saudara, saya bisa katakan mungkin ada, ya, yang menyampaikan berita-berita hoax. Banyak jawaban, saudara. Tetapi penting untuk kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini. Mengingatkan kepada kita dalam ayatnya yang ke-11
yang dikatakan orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka sudah mengacau banyak keluarga. Dan ending dari semuanya itu adalah apa, saudara? Mereka mau cari untung. Mereka mau cari untung. Kalau di daerah kita itu mungkin tidak ada, saudara. Di jemaat kita tidak ada. Tapi di sana sini semuanya kita temukan. Banyak orang yang mencari keuntungan dalam berbagai cara. Banyak orang yang mencari keuntungan dalam berbagai cara dalam hidup mereka. Waspada, saudara. Karena itu kalau kita perhatikan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini kita lihat tabiat daripada orang Kreta. Karakter mereka yang tidak menjadi kesaksian. Tapi bagi orang yang sudah percaya mereka sudah menjadi kesaksian. Firman Tuhan katakan begini, mulai ayat 12. Seorang dari kalangan mereka nabi mereka sendiri. Jadi mereka mengangkat pemimpin nabi mereka. Tapi untuk kepentingan mereka, saudara. Lalu berikut di sana dikatakan, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ini orang-orang Kreta. Ya seperti yang dikatakan dari ayat yang ke-12 ini. Karena mereka itu mengangkat nabi untuk kepentingan mereka. Tetapi satu hal yang di sini dikatakan, di sini membuktikan kepada kita, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Lalu ayat berikut di sana dikatakan, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Paulus beritahu itu benar. Apa yang dikatakan dari ayatnya yang ke-12 itu benar. Seorang nabi yang ada untuk kepentingan mereka dan berkata orang Kreta itu adalah orang pembohong, orang yang binatang buas dan pelahap. Dan Paulus katakan itu betul. Nasihat daripada Paulus untuk Titus supaya tugasnya menyatakan kebenaran, menyatakan ajaran sehat, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Iman mereka menjadi sehat kembali. Karena ayatnya yang ke-13, ya di sana dikatakan, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Mengapa mereka itu mengalami hal demikian? Karena ajaran-ajaran palsu. Guru-guru palsu yang begitu merajalela. Mempengaruhi kehidupan jemaat. Mempengaruhi kehidupan iman daripada jemaat. Dan ini yang terjadi, saudara. Lalu ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Kalau so sehat iman kan, berarti so sehat rohani. Tidak lagi berkecimpung dengan dunia dongeng. Tidak lagi berkecimpung dengan masalah-masalah sosial. Yang penting dalam kehidupan kita apa yang terutama dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai penatua, sebagai penilik jemaat. Yang terutama dalam kehidupan kita adalah apa? Jangan mementingkan segala sesuatu ketika kita di luar gereja dan memikirkan tentang perkara-perkara dunia. Fungsi dan tugas kita sebagai seorang pelayan adalah menilik jemaat, menjaga jemaat, memelihara jemaat, mengajar jemaat pada ajaran yang sehat. Organisasi sosial itu penting ya saudara. Karena itu merapatkan barisan. Tetapi ketika kita terjerumus dengan masalah itu dan tidak memikirkan tentang tugas utama kita, itu bahaya dalam kehidupan kita saudara. Paulus menekankan hal ini kepada Titus. Supaya apa yang sesungguhnya terjadi, mulut mereka harus ditutup.
Karena mereka itu dasar pembohong, dasar binatang buas, dan orang-orang yang pemalas. Itu berarti mengingatkan kepada kita bahwa sesuatu yang Allah sudah pundakkan bagi kita, jangan kita abaikan dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Utamakan yang terutama dalam kehidupan kita, yaitu menjadi pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ini teguran daripada Paulus atau nasihat kembali daripada Paulus pada orang-orang yang ada, terutama Titus, supaya dia tahu bagaimana menghadapi guru-guru palsu. Firman Tuhan katakan dari ayat 15 yang bunyinya demikian. Bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ada kontrasnya di sini. Dia berbicara dari dua sisi. Berbicara tentang orang benar. Itu adalah orang yang sudah hidup, dikuduskan. Orang yang sudah suci. Tetapi dia berbicara dari sisi kedua. Berbicara kepada orang yang tidak suci. Dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, semuanya najis, saudara. Ini yang diingatkan oleh Paulus kepada Titus supaya dia tahu bagaimana dia berdiri pada posisi sebagai seorang pelayan. Berdiri sebagai seorang yang sesungguhnya mengajarkan ajaran yang sehat. Berdiri pada posisi di mana dia mengantar jemaat kepada jalan yang benar. Berdiri pada posisi sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Ayatnya yang ke-16 di sana dikatakan begini. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Inilah orang Kreta. Inilah orang-orang yang ada di Pulau Kreta. Yang sifat, karakter mereka yang sesungguhnya hidup di dalam keduniawian. Mereka terpengaruh dengan berbagai keadaan yang ada. Para penyesat yang begitu merajalela, yang menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan iman dan martabat orang percaya. Dan firman Tuhan katakan bagian akhir dari ayat ini, yang mengingatkan kepada kita, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi inilah orang-orang Kreta yang sesungguhnya ada di hadapan Titus. Tetapi Titus sesungguhnya diingatkan oleh Paulus tentang bagaimana dia berdiri pada standar yang sebenarnya sebagai seorang pelayan yang mengangkat para penatua, yang mengangkat para penilik jemaat, pelayan-pelayan yang ada, yang berdiri pada syarat atau standar sebagai seorang pelayan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Mengharapkan sesuatu pekerjaan yang baik, seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Menginginkan pekerjaan yang indah, menginginkan pekerjaan yang baik, tentu harus berdiri pada standar itu. Berdiri pada syarat yang sebenarnya, menjadi teladan, menjadi berkat. Baik dalam lingkup pribadi, bahkan dalam lingkup keluarga sekalipun. Bahkan dalam komunitas sebagai pelayan gereja, di tengah-tengah jemaat. Saudara mengharapkan pekerjaan yang indah, mari hiduplah di dalam kebenarannya Allah. Dan terlebih daripada itu, dari pasal 1 ayat yang ke-9, di sana menjelaskan kepada kita tentang hidup yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Itu kembali kepada ajaran yang sehat. Karena ayat yang ke-9 itu bukti yang nyata bagi seorang pelayan, seorang penatua, seorang penilik jemaat harus mengajarkan ajaran yang sehat. Sebagaimana yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini. Berpegang pada perkataan yang benar,
yang sesuai dengan ajaran sehat, supaya ia sanggup menasehati orang-orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Inilah tugas bagi seorang pelayan, seorang penilik jemaat, dan seorang penatua.